Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pertemuan pertama untuk kelas 11 saya akan memberikan materi tentang materi pendidikan kewarganegaraan tentang yang temanya adalah kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada 6 penguraian yang akan kita uraikan, yang akan saya bahas. Yang pertama adalah substansi hak asasi manusia atau HAM dalam Pancasila. Yang kedua, ciri khusus hak asasi manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Yang keempat, hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang kelima, hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, sikap positif dalam Pancasila. Baiklah, mari kita lanjut ke materi pertama, yaitu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Apa sih itu substansi? Substansi itu hal yang pokok, yang dasar. Salah satu karakter hak asasi manusia adalah universal. Artinya apa? Artinya hak asasi manusia atau HAM itu dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan antara suku, agama, dan ras. Semua manusia mempunyai hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia pada tiap-tiap negara tidak sama, selalu berbeda karena dipengaruhi oleh ideologi atau pemahaman dan budaya dari setiap negara. Contoh penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berdasarkan pada ideologi Pancasila. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Di sini ada 4 ciri khusus yang ada di dalam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi setiap manusia yang baru lahir pun sudah memiliki hak asasi manusia. Berarti contohnya dia memiliki hak hidup. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun lainnya. Jadi, hak asasi manusia ini dimiliki dan berlaku untuk semua manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya apa? Tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Karena orang lain pun mempunyai hak yang sama. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik ataupun ekonomi. Dan ini tidak bisa dibagi karena semuanya pun memiliki hak yang sama pula. Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Setiap manusia, khususnya di Indonesia, dijamin haknya untuk memeluk agama, untuk melaksanakan ibadah dan menghormati semua perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan setiap warga negara
pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi setiap manusia kedudukannya sama dalam hukum dan juga memiliki kewajiban yang sama pula untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk melakukan atau untuk bermusyawarah tanpa adanya tekanan dan intervensi. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.